Bapak Prabowo Subianto, saya ingin menyampaikan aspirasi. Jadi aspirasinya begini, Pak. Bapak tolong segera membuat satuan tugas atau membuat satu tim atau apalah namanya, yang intinya tugaskan mereka untuk membuat SOP di setiap lembaga pemerintahan. Apakah itu kementerian, apakah itu di kejaksaan, apakah itu di kepolisian, atau di apa di kantor-kantor gubernur, di tingkat Pemda, tingkat pemerintah kota, pemerintah kabupaten, sampai ke desa, tingkat desa. Bahkan kalau bisa, di tingkat RT juga dibentuk SOP yang benar. Jadi gini, Pak Prabowo kan cita-citanya untuk memberantas korupsi ya. Nah, korupsi itu kan mencuri uang negara dengan mekanisme, jadi dibuat dia seperti legal ya. Tapi sebenarnya dia udah mencuri itu. Bisa jadi melalui proses markup. Misalnya membeli semen misalnya harusnya 10 karung, 10 sak, tapi dibuat 15 sak. Nah, ada 5 sak di situ kelebihan. Nah, kemudian anggaran 15 saknya keluar, tapi yang dibeli cuma 10 sak. Hal-hal yang begini kan jadi menimbulkan kerugian negara. Kualitas produknya jadi rendah, terjadi kebocoran. Kan kira-kira begitu tuh, korupsi itu. Nah, kemudian nanti dari hasil selisih itu aparatnya bagi-bagi. Nah, mungkin itu masuk dulu ke pengusahanya, kemudian nanti dalam satu waktu mungkin yang 5 sah itu uangnya dibagilah, dikirim kepada pejabatnya. Nah, kemudian oleh KPK mungkin proses pengiriman itu eh, dilakukan operasi tangkap tangan. Barulah muncul penangkapan kasus korupsi. Nah, seharusnya kalau manajemen itu yang mempunyai SOP yang benar, mekanisme yang benar, seharusnya ketika dia membuat anggaran 15 sak semen dan terjadi pembelian 10 sak semen, ya, kemudian di dalam aplikasinya di lapangan itu tidak benar, itu seharusnya langsung terdeteksi. Itu manajemen yang benar itu begitu. Tapi kalau terjadi dia penyimpangan dan berhasil dilakukan penyimpangan, berarti ada yang salah itu manajemennya. Nah, itu yang membuat terjadinya penyimpangan. Dan saya pikir jangan diharapkan masing-masing kementerian yang membuat. Karena kan Pak Prabowo memilih menteri itu dari orang partai politik. Nah, umumnya orang dia tidak mau membuat ketertiban mekanisme sesuai SOP atau membuat SOP yang benar. Karena kalau dia buat yang benar, ini akan mempersempit ruang gerak dia dalam rangka mencuri. Dia yang mana mungkin mau membuat yang benar. Maka itu perintahkanlah satu tim khusus dia untuk membangun SOP yang benar tadi, mekanismenya benar. Nah, ini hanya bisa dilakukan ketika presidennya Pak Prabowo. Nah, karena selama ini kan kita udah lihat ini dari mulai reformasi tidak terjadi, tidak tercipta karena kita selalu eh, apa namanya, pemerintahan ini disibukkan dalam rangka memperkuat posisi terus. Nah, berpolitik ke sana, berpolitik ke sini, ya, mengamankan di sini, mengamankan di sana. Hanya itu. Akhirnya kita sudah ketinggalan jauh, terlena di situ. Akhirnya tidak terbangun ini. Sistem manajemen yang benar itu tidak terbangun. Mekanisme yang rapi, yang benar-benar benar lah, yang sesuai manajemen, aturan pengetahuan disiplin ilmu. Itu jadi kita terabaikan di situ. Karena selama ini disibukkan untuk memperkuat posisi politik. Nah, saya sebenarnya berharap di pemerintahan Pak Prabowo ini karena pertama Pak Prabowo ini dia ini Pak Prabowo kan asalnya itu dari ini ya, dari militer. Nah, mantan jenderal tempur. Tentu nasionalis Bapak, jiwa-jiwa patriot Bapak itu kepada negara itu nggak diragukan lagi.
Karena Bapak biasa bertempur di lapangan. Nah, orang-orang biasa bertempur di lapangan biasanya dia harus berusaha, dia dia secara otomatis dia tuh dekat dengan masyarakat. Karena dalam keadaan terdesak, masyarakat lah yang selalu membantu prajurit-prajurit itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Prabowo ini kan orang kaya. Nah, jadi satu-satunya presiden yang asetnya triliunan, ya, satu-satunya presiden sesudah reformasi itu asetnya triliunan, cuman Pak Prabowo. Nah, kemudian berikutnya, Pak Prabowo ini anaknya satu, anak satu. Dia mantan istrinya anak presiden. Anak Pak Prabowo ini cucu presiden. Ya, dan satu lagi, adik adik Prabowo konglomerat. Jadi saya yakin Bapak tidak mencari uang di sini. Jadi presiden ini tidak cari uang, tapi ingin berkarya, ingin berbuat, ingin mengabdi kepada bangsa dan negara. Inilah kesempatan Bapak bisa memperbaiki negara ini. Lewat masa ini habis, tamat. Saya tidak bisa mengharapkan yang lain. Nah, cuma di zaman Pak Prabowo inilah saya bisa berharap. Nah, jadi harapan saya yang pertama sekali, Bapak kan sibuk nih, ya, para kejaksaan sibuk, KPK sibuk ngejar pencuri-pencuri uang negara. Tapi di saat itu sedang berlangsung, cepat-cepatlah segera membuat sistem, ya, membuat standar operasi dan prosedur yang benar, yang mekanismenya benar. Nah, bagaimana yang benar itu? Nah, itu harusnya mekanisme yang benar itu tidak akan menyebabkan terjadinya korupsi sekian T baru ketahuan. Kalau korupsi itu sudah terjadi sekian T baru ketahuan, itu berarti manajemennya bobrok itu. Nggak benar. Dalam sebuah perusahaan, kalau terjadi maling itu sudah kesekian kalinya baru ketahuan, itu direksinya harus diganti. Prinsipnya itu gitu, prinsipnya. Berarti dia nggak benar. Dia nggak pandai. Gagal dia jadi pimpinan. Jadi, kalau di dalam sebuah perusahaan itu terjadi pencurian uang perusahaan, kesekian kalinya terjadi, maka sistem manajemen di situ tidak bagus. Seharusnya begitu dia mau melakukan pencurian, pertama sekali dia mau melakukan pencurian, itu langsung ketahuan. Itu baru sistem manajemennya bagus. Sistem monitoringnya, manajemennya, mekanismenya, SOP-nya bagus. Nah, kemudian di samping itu, supaya efektif pelaksanaan SOP tadi, mekanisme tadi, Bapak perintahkan itu Menkum, Menteri Hukum, untuk merancang undang-undang. Suruh dia buat undang-undang untuk memperberat sanksi hukum pidana. Ya, kalau aparat itu mencuri, terbukti dia mencuri, maka hukumannya buat berat. Jangan pakai kata maksimal, buatlah kata minimal. Penjara minimal 20 tahun. Oke? 20 tahun. Penjara minimal 20 tahun. Dan jangan dikasih diskon-diskon, dipotong-potong, jangan. Biarin aja. Nah, itu satu. Kemudian, supaya hukum ini bagus dia berjalan, maka kita perlu, jadi tadi sistem tadi yang bagus, itu nanti efeknya akan memudahkan jaksa dalam melakukan penindakan, dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan. Nah, tapi kalau sistemnya tidak benar, mekanismenya tidak ada standar di situ, maka jaksa itu agak susah. Nah, itu saya yakin itu. Karena kan syarat untuk menjadikan seseorang jadi tersangka itu kan minimal ada 2 alat bukti. Jadi sebenarnya itu gampang kalau mekanismenya benar, SOP-nya baku. Jadi ada acuan. Sehingga kalau ada kekeliruan, ini kesalahannya di mana nih? Oh, ini di sipulan. Nah, berarti sipulan. Nah, tinggal diteliti lagi tuh. Adakah mensreanya? Jadi dia. Begitu maksud saya. Jadi sistem itu diperlukan untuk memudahkan jaksa memproses hukum. Karena dibutuhkan 2 alat bukti tadi. Kemudian, hukum diperberat. Jangan pakai kata maksimal, kata minimal. Kemudian, ini habis minimal, kemudian, nah itu tuh tadi korupsi ya. Nah, sesuai korupsi ini nanti ada temannya itu kolusi ya. Nah, jadi korupsi itu mencuri uang negara, kolusi itu suap, sogok-sogok, uang pelicin itu suap. Nah, jadi
ya itu dulu lah ya, itu dulu. Udah gitu hukum harus diperberat. Terus bagaimana nanti? Penjara penuh, jangan takut, nanti saya kasih solusinya. Ya, saya kasih solusinya nanti saya ini. Soalnya kalau kepanjangan nanti orang Bapak pusing menontonnya. Nah, nanti saya buat lagi video dengan apa, kalimat yang lebih baik. Nah, saya agak ya pokoknya nanti saya oke, nanti saya tambah. Nanti saya kirim lagi video, saya buat lagi video kalau ada ide-ide yang baru. Oke, makasih Pak ya.